Banyak pihak menilai Capres Joko Widodo tidak kalah saat debat dengan Prabowo Subianto soal politik luar negeri dan ketahanan nasional. Bagaimana peran tim debat di balik penampilan Jokowi? Dan apa saja yang sudah disiapkan tim Jokowi untuk menghadapi perubahan dunia akibat globalisasi? Berikut penjelasan Andi Wijayanto yang menjadi bagian tim debat Joko Widodo. Bang Andi, debat ketiga soal politik internasional dan ketahanan nasional, Anda sebagai tim debat Jokowi merasa puas tidak dengan penampilan Jokowi? Dengan penampilan Pak Jokowi puas ya, karena kami sadar bahwa ada penilaian umum bahwa karena ini masuk ke domainnya Pak Prabowo, maka Pak Prabowo akan jauh lebih dominan dan lebih menguasai materi daripada Pak Jokowi. Tapi dari debat kemarin untuk kami justru Pak Jokowi yang berhasil untuk menawarkan perubahan-perubahan yang konseptual bahkan paradigmatis tentang kebijakan luar negeri, ketahanan nasional dan pertahanan nasional. Ya, salah satu contohnya konkretnya adalah ketika Pak Jokowi secara lugas menawarkan doktrin baru untuk politik luar negeri Indonesia, mengubah doktrin Zero Enemies Thousand Friends-nya SBY yang oleh Pak Prabowo dalam debat dikatakan akan dilanjutkan menjadi doktrin poros maritim dunia. Mas Andi merasa bahwa ekspektasi yang rendah terhadap Jokowi dengan topik politik internasional dan ketahanan nasional ini menguntungkan kubu Jokowi ya? Ya, yang jelas karena kami sadar betul bahwa ini masuk ke wilayah yang dikuasai Pak Prabowo, tim menyiapkan materi-materi untuk Pak Jokowi secara sangat serius. Persiapannya jauh lebih keras dibandingkan topik-topik yang lain? Secara substansi ya, secara substansi ya, karena kami menyadari bahwa Pak Jokowi dibanding dengan isu ekonomi, misalnya isu kesejahteraan atau isu-isu tentang infrastruktur, Pak Jokowi belum pernah secara real dalam pengalamannya menyentuh isu-isu ini. Jadi itu merupakan satu persiapan khusus yang dilakukan oleh tim. Dan kami bersyukur bahwa Pak Jokowi itu karakternya memang kerja tim, karakternya sering berdialog, berdiskusi dengan tim. Jadi persiapannya mudah kami lakukan dan beberapa ide original Pak Jokowi, antara lain tentang poros maritim dunia itu memang ide original dari Pak Jokowi karena Pak Jokowi dari awal betul-betul ingin supaya Indonesia ke depan itu mengandalkan kekuatan maritim untuk bisa menjelma menjadi negara pemenang. Nah, di debat ketiga kemarin juga Pak Jokowi sempat menyebut pesawat tanpa awak, drone itu. Nah, ada sebagian kalangan yang menilai bahwa drone itu belum diperlukan. Di luar lagi bahwa drone itu juga bisa mengancam HAM karena bisa mengintai warga begitu, Mas Andi. Pertama, kita sebetulnya sudah punya satu skuadron drone hari ini ditempatkan di Pontianak, ya sudah punya. Hanya saja itu masih drone pengintai dan baru satu skuadron. Yang diinginkan oleh Pak Jokowi dengan armada, dengan skuadron drone itu ada 3 skuadron drone yang kira-kira kekuatannya bisa mencapai sekelas 9 skuadron angkatan udara yang tersebar di 3 komando wilayah. Dan drone itu bukan hanya sekedar pesawat tanpa awak, tapi drone itu merupakan simbolisasi dari beberapa hal. Yang pertama itu simbolisasi bahwa Indonesia militer ke depannya akan mengadopsi teknologi informasi digital masa kini. Itu simbolisasi pertama. Yang kedua, drone itu juga mensimbolkan keinginan Pak Jokowi untuk mewujudkan angkatan perang terpadu, Integrated Armed Forces. Karena drone kalau bergerak, dia akan bisa menjadi alat komunikasi antara darat, laut, dan udara. Antara tank, kapal perang, kapal selam, dengan pesawat tempur, pesawat angkut. Drone bisa melakukan itu. Drone juga bisa melambangkan bagaimana komando gabungan wilayah pertahanan akan dikembangkan ke depan. Karena drone bersifat lintas teritorial sehingga komando gabungannya harus diciptakan. Drone juga mensimbolkan tentang keinginan Pak Jokowi untuk menciptakan satu command control yang kuat, yang dalam bahasa teknisnya C4ISR yang kuat. Jadi drone itu bukan hanya pesawat tanpa awak ya, tapi simbolisasi dari beberapa. Yang kemudian diinginkan oleh juga Pak Jokowi bahwa drone itu menggambarkan kemampuan tentara untuk melakukan operasi militer perang
operasi militer selain perang. Karena itu Pak Jokowi berkali-kali mengatakan drone itu juga bukan hanya untuk mengawasi perbatasan misalnya, tapi juga untuk mengawasi illegal fishing, illegal logging, kebakaran hutan. Itu merupakan kombinasi dari tugas TNI, operasi militer perang, operasi militer selain perang. Simbolisasi sederhananya yang bisa diucapkan dalam satu kata adalah drone, tapi itu merupakan bagian dari penjabaran perubahan sistem yang komprehensif di bidang pertahanan. Mas Andi, dari debat ketiga program Capres Prabowo mana yang dianggap oleh tim Jokowi itu tidak realistis? Kejutan-kejutannya ya dari Pak Prabowo itu. Yang pertama ketika Pak Jokowi bertanya apa kebijakan luar negeri SBY yang akan diubah. Di situ Pak Prabowo tampak sulit sekali untuk mengatakan tidak mau mengubahnya. Jadi akhirnya kami menyimpulkan bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan doktrin SBY Zero Enemies Thousand Friends yang bagi kami menimbulkan banyak kebingungan doktrin itu. Karena? Dan doktrin yang tidak tegas dalam politik luar negeri akan selalu muncul masalah sengketa dengan negara lain, akan selalu muncul konflik friksi dengan negara lain. Di titik-titik tertentu kita harus memihak. Ya, seperti misalnya kemarin Pak Jokowi menawarkan atau berkomitmen untuk Palestina. Palestina negara merdeka, negara berdaulat, menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kalau untuk membantu Palestina mewujudkan mimpinya untuk menjadi negara merdeka, kita harus punya sikap tegas ke Israel. Tidak bisa Israel kita bilang bagian dari zero enemies. Ya, Israel mau nggak mau kita nyatakan sebagai lawan utama kita untuk memerdekakan Palestina. Israel tidak bisa kita katakan sebagai bagian dari thousand friends. Itu doktrin yang menimbulkan keraguan-raguan diplomat untuk bertindak karena kita tidak bisa hitam putih. Nah, dalam politik luar negeri seringkali kita langsung bisa mengatakan ini lawan kita berpihak ke sini. Doktrin itu yang ingin diganti menjadi doktrin poros maritim dunia. Jadi kami juga kaget ketika Pak Prabowo yang selama ini mendengung-dengungkan perubahan, ketika harus menjawab pertanyaan Pak Jokowi tentang isu yang sangat mendasar tentang doktrin politik luar negeri, tidak mengatakan apa-apa tentang tawaran doktrin tersebut. Pak Jokowi doktrin poros maritim dunia. Pak Prabowo sampai hari ini kami tidak mengenali doktrin yang diinginkan untuk politik luar negerinya apa. Kami tadinya menduga bahwa mungkin doktrin macan Asia yang akan ditawarkan oleh Pak Prabowo. Tapi dua kata itu macan Asia selama debat kemarin sama sekali tidak dimunculkan oleh Pak Prabowo. Oke Mas Andi, terima kasih telah berbincang bersama kami. Terima kasih Mbak. Ya demikian Andi Wijayanto, tim kampanye Jokowi JK, saya Rika Amru untuk Let's Go.